Kalau saya disebut mursyid, secara resmi kan saya tidak pernah mau menjadi mursyid, apalagi mursyid sudah menjadi lembaga yang agak bias di dalam pemahaman-pemahaman sosial. Jadi saya anti mursyid, cuma saya orang yang tidak bisa menanggung Anda, nasib Anda di akhirat di depan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang saya lakukan itu ya tahap dan level yang kira-kira Allah kasih kepada saya, Allah pinjamkan. Jadi saya itu dari dulu kerjaannya itu merangkaikan, Mas. Jadi aku nek ono Lombok tak temokke Brambang, ngono ki lho. Nek ono Uyah tak temokke Uyah. Ya sama Lombok. Pokoknya saya dari dulu di bidang apapun. Kemudian saya dianugerahi Allah karena saya suka mengumpulkan dan pada dasarnya seluruhnya ini adalah satu. Tidak pernah ada yang terpisah-pisah karena semua itu akan bertauhid dan ada tahap-tahap tauhid yang puncanya adalah tauhid Allah. Sesungguhnya manusia juga bertauhid satu sama lain menjadi umatan wahidatan, menjadi ya umatan wahidatan gitu ya. Nah, maka setiap kejadian-kejadian seperti ini sebenarnya irsyadnya adalah saya dibagiin oleh Allah untuk menjadi meeting point, bertemunya titik-titik yang semula tidak bersambung satu sama lain. Nah, itu bisa terjadi pada politik, bisa terjadi pada persahabatan, bisa terjadi pada pengajian, bisa terjadi pada apapun saja. Jadi saya mohon dengan sangat kalau ada kata-kata mursyid, yang kata bendanya itu irsyad, itu sebenarnya bukan saya memiliki kemampuan, tapi gue mengkoyo kimia kalau nek ono unsur opo, maka yang terserap adalah unsur yang ini sama ini kan gitu ya. Jadi itu sebenarnya takdir Allah dan komposisi yang diciptakan Allah saja. Jadi manusia tidak pernah punya apapun pada dirinya karena aslinya dia memang tidak ada. Jadi manusia itu cuma bagian dari distribusi Allah. Sebagaimana dokter kita tadi mengatakan saya bukan sedang mengakumulasi hikmah saya ini, mengakumulasi manfaat, tapi saya ini mendistribusikan manfaat. Jadi kalau Kiai Kanjeng kan dia tidak pernah merasa jadi pemusik dan itu betul-betul kesadarannya teman-teman Kiai Kanjeng. Tidak pernah merasa payu, tidak pernah merasa mereka itu berprestasi, mereka itu cuman merasa bahwa mereka itu diperjalankan oleh Allah. Diperjalankan itu kan tidak ada yang tidak. Air diperjalankan, angin diperjalankan, pohon diperjalankan, salak diperjalankan sehingga terjadi pembuahan, kurma juga begitu. Jadi semua itu diperjalankan oleh Allah. Nah malam ini 6 orang ini sebenarnya adalah satu ini muhajirin satu sama lain. Saya bukan ansor, saya hanya meeting point. Jadi saya ini cuma onta yang berhenti di satu titik karena di situ ada sumber air kan gitu. Tetapi Anda adalah jamaah di masjid yang kemudian dibangun oleh Rasulullah di titik sumber air itu. Ngerti ya, rada dhuwur iki rada sastrawan ya, iki ya rada aja banget lemu awam ya toh, kene iki rada sastrawan iki. Kita sudah kangen sama Syekh Mustafa sebenarnya yang kalau kasih pengajian kan sangat bagus itu ya. Resonansi di antara manusia di muka bumi. Ngono ya lah. Waduh, terus Allah ngono kae. Dirina terus enak. Rana Nabi ya. Nah saya itu sastrawan tapi harus menyesuaikan diri dengan macam-macam. Jadi sok-sok jadi pelawak, sok-sok jadi kiai, sok-sok macam-macam. Karena saya memang tidak pernah mikirin saya apa. Yang saya pikirin adalah seluruh diri saya harus adalah manfaat bagi orang lain meskipun tanpa identitas. Nah, panjenengan sedikit masih ngurusin identitas sehingga sampean sibuk sekali dengan narasi-narasi tentang diri sampean gitu. Padahal sampean itu seorang asyik ya. Antum minal asyikin. Anda itu orang yang sangat asyik dengan Allah, sangat asyik dengan tanazulul hikmah. Anda sangat asik dengan itu, cuman masih keganggu kiri kanan karena banyak cermin di sana sini terus gue ngilo gitu. Jadi gue kan ngilo sian. Lagi nek ya, udah sampean asik aja ben wong do ngene ngono ben wae. Aku ngekit biyen yang ngene iki ben wae. Wong aku miso ya ora nyejo kok. Metu ae saka cangkemku. Aku meng saya cuman menjalankan apa yang diperjalankan ke saya.
Sehingga kadang-kadang satu kalimat itu belum selesai dan saya nggak tahu terusnya bagaimana. Tiba-tiba mulut saya mengucapkan dan saya kaget sendiri loh, kok cangkemmu ngomong apa ya? Itu. Jadi aku ngetut cangkemku dewe gitu. Setelah saya cangkemku selesai omong, saya baru mulai ngono toh gitu. Jadi saya diceramai oleh diri saya sendiri. Berarti diri saya tidak satu, sebagaimana engkau semua tidak satu. Gitu kan? Berapa malaikat? 10 malaikat sekitar Anda, berarti Anda, mereka akan menjadi Anda karena mereka menjalankan tanganmu, pundakmu, kakimu, jari-jarimu, otakmu, kepalamu, hidungmu, dan seterusnya. Makanya salam kepada malaikat sudah dari dulu saya omongkan sama Anda, bahwa Anda mengaktifasi malaikat kalau pakai bahasa milenial, mengaktifasi. Sehingga dirimu itu menjadi lengkap. Engkau tidak sendirian, wong Jawa we ngomong sedulur prapat limo pancer, masuk kue jen. Gitu kan. Wong kue we ono, kue lahir we ono jeneng apa? Kakang Kawah Adi Ari-ari. Kalau Anda tidak memaknainya ya Anda menjadi sendirian. Tapi kalau Anda memaknainya Anda menjadi tidak sendirian. Dan pada dasarnya Anda tidak pernah sendirian. Allah sendiri adalah kedua dari satumu, ketiga dari duamu, keempat dari tigamu. Kan begitu. Allah sendiri secara eksplisit menyatakan itu. Dan Allah itu satu tapi kan ora siji lah ora siji kayak. Kan hakikat satunya Allah itu misalnya penduduk dunia berapa? 7 miliar, 53 juta. Yo, 7,53 miliar penduduk bumi sekarang ini. Itu Allah satu. Kira-kira yang mengepung itu 7 miliar manusia mengepung satunya Allah atau satu Allah mengepung 7 miliar manusia. Nah makanya sekarang Anda jangan tertipu oleh kata satu, kata dua, kata tiga. Karena manusia tidak pernah mengenal satu, pada hakikatnya yang satu hanya Allah. Kalau Anda itu nol semuanya. Makanya huruf itu simpel aja min loh. Akhirnya min kan mulai adzabun alim toh gitu. Jadi pokoknya aja min lah nek iso iki. Nek iso iki nol gitu. Nah, kalau Anda min materi, Anda nolkan dengan akhlak. Ya. Min uang Anda nolkan dengan manfaat di bidang lain. Jadi Anda selalu kaya dengan manfaat. Manfaat tidak hanya pengobatan, tidak hanya senyuman, bisa macam-macam. Demikian juga di dalam diri Anda, kalau Anda mengalami minus, Anda nolkan kembali. Karena sempurnanya manusia adalah pada ketiadaannya, bukan pada keadaannya. Karena manusia itu adanya adalah palsu, dia tidak benar-benar ada. Yang benar-benar ada adalah Allah. La ilaha illallah wa ghairullah tidak ada. Kan begitu. Ya itu, nek tak terus ke, dawa banget mas. Nengko ndak, ndak jenengan malah rangobati sapa-sapa malah asik. Tapi saya senang sama beliau. Anda terusin, Anda asiki itu, Anda asik, Anda mengalami isik terus menerus. Cuma juga jangan didramatisir, ojo nganti kemelebon, ojo nganti kemeton, apa bahasa Jawa ini angel ya. Kemeton karo kemelebon, jangan terlalu masuk, jangan terlalu keluar. Anda harus berada pada titik tengah. Tadi Mas Hilmi mengingatkan saya, yang saya sebut ketepatan apa? Ketepatan diri. Fadilah, pakai dot ya, Fadlilah. Setiap orang harus menemukan ketepatan dirinya dalam pandangan Allah dan pada ketentuan Allah. Karena setiap orang itu membantah ketepatan dirinya mas. Karena pendidikan menyuruh Anda untuk kaya. Maka Anda milih kedokteran, gitu, milih arsitek, kan gitu. Padahal urusannya kaya itu bukan itu. Kalau kaya itu adalah menjadi dokter, karena dia yang sekarang paling basah, itu Anda tidak punya akurasi terhadap yang diomongkan Sabrang, bahwa sesungguhnya dagang yang puncak adalah ketika Anda maksimal manfaatnya pada manusia. Kan gitu. Manfaat itu di atas trust sudah sebenarnya. Gitu loh. Jadi iman itu hanya alat, jihad hanya alat, puncaknya adalah manfaat. Makanya khairun nasi anfa'um linnas. Jadi teman sekalian, itu bukan jawaban, itu respon saya kepada Anda dan Anda asiki saja, Anda teruskan dan jangan tergoda oleh perbandingan-perbandingan duniawi. Ora ana gunane kuwi. Ya ora apa-apa sok-sok dirasake sithik-sithik ning ya aja dadi nelongso banget, aja dadi cengeng, aja lebay. Karena penyakit orang sekarang itu kalau enggak lebay cengeng.
Nek ora cengeng, lebay kan gitu. Nek ora kekerasan melambai kan gitu kan. Melambai utawa keras banget. Gitu. Nah mari kita mengelola keras dan melambainya ini secara pas. Nah pas itu adalah kalau Anda menemukan rasa fadilah dalam diri Anda. Bakat itu mungkin agak di luar, tapi yang lebih dalam itu adalah rasa tepat Anda sebagai ciptaan Allah. Harus Anda temukan. Kalau itu Anda temukan, ya lancar wong metabolisme ada di situ kok. Ya, input outputnya ada di situ. Termasuk ulul albab, Anda tadi juga ya. Nah, tolong Pak Muzamil nanti jelaskan lubun ya. Albab min lubin ya. Jadi lubun itu jadi Allah itu ada memberi teka-teki yang luar biasa. Kita secara intelektual menyangka bahwa berpikir itu dengan akal, tapi di Quran yatafakkar, yakil itu dengan lub. Ya, dengan kolbun. Lub itu lebih dalam lagi. Itu maka ulil albab adalah orang yang sebenarnya ta'aruf ke dalam dirinya sendiri. Dia bermakrifat ke dalam dirinya sendiri karena kalau Anda tidak menemukan kedalaman diri Anda juga tidak bisa menemukan masyarakat Anda. Karena Anda melihat masyarakat itu untuk menemukan diri Anda. Dan Anda melihat diri Anda untuk menemukan masyarakat Anda. Itu namanya keluar masuk. Teman sekalian. Agak ruwet ya tapi ya gitulah. Kan pokoknya asal Anda ingat keluar masuk kan jadi ingat itu gitu loh ya. Oke. Terus yang kedua ya. Yang kedua tadi tentang usaha gagal maning. Pak Muzamil langsung, Imam Muzamil. Pokoknya mulai kemarin di Jombang, di pertemuan simpul itu sudah jelas. Gagal maning, Anda kan merasa tidak ada jalan. Setiap ada jalan gagal maning, Allah tidak terbatas. Maka Pak Muzamil, kasih beliau wirid yang beliau mengambil ujungnya yaitu innallaha yuhibbul muhsinin ya. Tapi lengkapnya adalah alladzina apa? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Wa innallaha ma'al muhsinin. Ini top banget Mas. Udah. Kalau Anda jadi ini caranya supaya Anda memahami secara akliyah itu Anda rasakan dan nikmati secara ruhaniyah. Semakin Anda rohaniah, semakin akliyah, semakin rohaniah. Itu simbiosis mutualistik, gitu Mas. Jadi kalau Anda bergerak sendiri dengan intelek Anda, terus Anda tidak bantu dengan dialektika rohanianya, enggak makin mendalam, cuman gitu-gitu toh. Nah Mas itu tadi surat As-Sof apa? Al-Ankabut ayat 69. Ya. Ankabut artinya laba. Oh, apa ayat apa, Pak? Al-Ankabut. Bahasa Indonesianya? Balaba. Oh, balaba. Kok laba-laba. Meduro kok laba-laba. Makanya saya kaget loh, kok laba-laba. Oh, balaba. Asik ya Mas. Oke Mas ya. Duh, jangan putus asa. Karena di situ gini. Entar. Ini ya, Anda juga. Sing gagal maning Anda ya, gagal maning oke. Kowe ya iso, kowe ya rada ya ta mau ya. Ning kowe luwih cocok sing ngomong soal luwih cocok dagang timbangane wiritan kuwi mau ya. Ya dagangmu kuwi wiritan. Wiritanmu kuwi dagang ya. Mergo kowe wong modern rumasane dagang dhewe, wiritan dhewe ora. Wong macul kuwi wiritan to jelek kuwi wiritan. Kowe ngontel Bantul Jogja ngono. Il. Anggere aja pas la ilaha aja ngono kuwi. Pokoknya semua itu wiritan, nafasmu wiritan. Apa yang tidak wiritan dalam hidup? Siang adalah wirid, malam adalah wirid. Bergantian siang malam wirid. Maka kau menciptakan siangmu sendiri, malammu sendiri. 1 detik siangmu, 1 detik berikutnya malammu. Jadi itu kan soal waktu. Kapan-kapan saya bilang biar menceritakan waktu itu tidak seperti yang Anda sangka bahwa 1 malam itu 12 jam. Kalau siang itu 12 jam. Enggak gitu, waktu itu bisa berlaku bermacam-macam.
relativitas dan macam itu waduh mengasihkan itu mengasihkan. Makanya nikmati hidupmu, nikmati nafasmu dan jangan bernafas hanya bernafas. Bernafaslah dengan menghadirkan Allah dalam nafasmu. Berjalan dengan menghadirkan Allah dalam. Saya dulu itu kan jalan kaki tiap hari itu rata-rata 10 kilo sehari lah ya. Dan saya selama jalan itu mendapat banyak tulisan, banyak lagu, banyak puisi. Lah mosok mlaku tok pekok to kuwi. Wis kesel ora entuk apa-apa. Lah aku mono. Bayangin aku wates Jogja mlaku, Jogja Klaten mlaku, Jogja Magelang mlaku, Jogja Kota Gede mlaku. Mosok mung mlaku tok. Emoh aku, saya harus dapat laba surga. Balaba surga. Yaitu saya misalnya langkah ya jog tak bikin ritme. Ya bisa toh? Dari semua hadirkan Allah. Menghadirkan Allah ya ojo angel-angel, pokoknya kelingan. Nanti lanah diannahum subulana. Subul itu dari kata sabil. Banyak sekali. Nah, itu jamak dari sabil, itu subul. Jadi, Dek, kamu akan dapat, Anda juga kamu akan dikasih Allah. Ndak ini ya ini. Terus ndak akan habis-habis, tapi jangan berhenti. Ndak apa-apa. Yaitu pakai aja lah yang kalimat-kalimat normal. Kegagalan adalah awal dari kesuksesan. Ngono kuwi wae. Dadi kowe nek kira-kira bangkrut nang terus kondo kancamu, wah aku iki lagi mengawali kesuksesan iki aku. Maksudmu piye gagal ini? Karena kegagalan adalah awal dari kesuksesan. Dadi kowe kondone kancamu iki aku lagi mengawali sukses iki. Wah, apik no. Sik to kowe iki rada filosofis sithik to. Kowe karepe iki aku lagi gagalan gitu. Oke, gitu ya Mas. Al-Ankabut 69. Terus sampean sama. Atau kalau mau singkat lanah diannahum subulana ngono. Engko didudui karo Gusti Allah. Aja putus asa. Saya tidak pakai angka, engko malah kowe malah bingung kok baleni meneh. Engko misalnya ke aku ping 700, iki mau wis 200 piro ya bali meneh. Kamu kalau saya batasi tidak puas sebab kalau kamu sudah menikmati wirid, kamu tidak akan berhenti. Kamu tidak akan berhenti nanti dipaksa oleh Allah untuk berhenti mergono. Bojomu teko pono jaya. Sebenarnya kalau kamu sudah masuk situ nggak akan berhenti. Maka kalau dibatasi malah membatasi. Jadi sak ikhlasmu. Nek kue pas kuat banget kayak iso nganti ping 1000, iso nganti ping piro. Terus nek wis kue wis ora leren-leren kue gitu ya. Nanti setelah mulutmu berhenti hatimu. Setelah hatimu berhenti, pikiranmu berhenti, darahmu berhenti, nafasmu berhenti, detak sarafmu, detak nadimu. Terus dia ikut wiritan. Yang wiritan bukan hanya kesadaran, yang wiritan juga naluri, juga roh, juga frekuensi semua wiritan. Gitu ya, Dek ya. Jadi jangan khawatir. Yang Berikutnya tentang tablik tadi minta diuraikan lebih jauh kaitannya sebagai modal. Tablik itu kan ini. Innallaha balighu amrih ya. Sambil itu nyun sewa ini. Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrih. Jadi kata tablik itu sebenarnya adalah masdar dari balagha yuballighu tabligha. Balagha itu kata kerja past tense, yuballighu mudhari atau present tense. Terus tablik adalah masdarnya. Masdarnya itu adjektifnya. Jadi sampean kan kalau berjalan kan karena sudah ada tujuan. Nah, kalau sampean salah jalan berarti tidak sampai tujuan. Maka untuk tablik itu Anda harus punya presisi. Bener ora manajemenku. Bener ora tujuanku, bener ora dulu nomor 1. Ya, kalau dari teori jalan di Islam kan disebut 4 jalan sabil, yang tadi subul tadi jamaknya, terus syari, torik, sirat, 4 itu. Ya. Jangan menyangka saya kiai dengan ngomong seperti ini ya. Ini urun pendapat tadabbur bersama-sama ngono ya. Supaya orang tidak menyangka saya berfatwa terus wah gimana muridnya Cak Nun kumisuan tapi turuti. Loh ora iki sinau bareng ngono ya. Jadi enggak usah feodal lah. Pokoknya kita ini bareng-bareng sinau.
mudah-mudahan Allah mengajari kita karena niat kita baik gitu ya. Nah, kembali ke tadi. Sabil itu arahnya jelas. Berarti tujuannya jelas. Nek gue misalnya kono ki ndi to? Aku ora tau apal ya arah ning kene iki. Nah, berarti Jakarta ning kono. Berarti kowe sabil ndudeng rono. Urung ngomong liwat endi sik, urung ngomong nganggo kendaraan apa. Kowe liwat endi kuwi baru syariat. Nganggo kendaraan apa? Sepur apa bis, pemberangkang, itu torikot. Sirotnya adalah ketepatanmu setiap detik ketika menempuh syariat dan torikot itu. Nanti ada makrifat itu lain lagi urusannya. Makrifat itu pencapaian-pencapaian kecil maupun besar di setiap langkahmu. Kamu dulu tidak bisa gadget, sekarang bisa gadget. Itu sejenis makrifat juga gitu. Kamu dulu tidak ngerti zal, sekarang ngerti zal, itu makrifat gitu ya. Dan Anda gadget itu kan ngerti, makrifatnya kan cuma 5%. Karena Anda tidak ngerti kok bisa gitu, gimana nggak ngerti toh? Disuruh jelasin kok bisa gitu, dikanak ini kok pindah-pindah dewe, nggak diteken ini kok njur munyer-munyer, saat itu kan kue raison jelaske. Itu separuh makrifat lah kan gitu. Jadi yang namanya tabligh itu, Anda sejak awal harus memiliki tujuan yang jelas. Kalau dalam ekonomi ya targetmu ojo muluk-muluk. Bahkan kalau saya berpikir pahit kalau saya. Upamane aku iki lomba lari, aku berpikir kalah. Aku siap kalah. Tapi gue mentalku, tapi energiku tak maksimalkan. Sehingga aku ora mungkin kalah sebenarnya. Karena saya tidak mengambil energi untuk cita-cita menang. Saya tidak punya cita-cita menang supaya energinya hemat. Saya pakai untuk memaksimalkan tenaga saja, memaksimalkan kerja keras, energi, kardio, stamina dan seterusnya. Gitu Mas. Jadi, piye aku jawabnya ya? Paham ya? Asip, wong Solo masuk ora paham ya. Solo, ngono nek Solo. Ngerti ya Mas? Lho ki londo pas nang Solo kan ora ana jog ning kono ning kene ana jog. Jadi ketemu orang Jogja kayak teh terus di jog ya Pak, jog ya gitu. Oh terus londone menyimpulkan oh iki kutha Jogja. Jog ya gitu. Tekan Solo ora nggo jog. Tolah-toleh londone. Lho, so. Nah dadi kota Solo. Karanganku ya ben wae wong urip pisan kayak